Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dila Syafutri dengan NIM 2309 1326 111010 dengan prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS, yaitu pengambilan sampel sebagai berikut. Pengambilan sampel. Definisi populasi dan sampel. Populasi seluruh objek yang diteliti bisa benda hidup atau mati. Sampel, bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian harus mewakili populasi secara akurat. Kegunaan sampling yaitu menghemat biaya, waktu, dan tenaga, memperluas cakupan penelitian. Syarat pengambilan sampel yang baik equal probability, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Random, pemilihan tanpa preferensi atau diskriminasi. Teknik pengambilan sampel. A. Random sampling. Definisi populasi dan sampel. Populasi seluruh objek yang diteliti bisa benda hidup atau mati. Sampel, bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian, harus mewakili populasi yang secara akurat. Sistematik random sampling. Sampel diambil dengan interval tertentu, kelebihannya mudah diterapkan, sampel tersebar merata, kekurangan, kurang akurat jika ada pola tertentu dalam populasi. Stratified random sampling, populasi dibagi menjadi strata, lalu sampel dipilih dari setiap strata. Kelebihan, hasil lebih akurat jika populasi heterogen. Kekurangan, memerlukan daftar populasi setiap strata biaya tinggi. Cluster random, sampling sampel diambil berdasarkan kelompok, bukan individu. Kelebihannya itu menghemat biaya daftar populasi, transportasi. Multi-stage cluster sampling, pengambilan sampel bertingkat dari populasi besar dan luas. Kelebihan, lebih hemat biaya. Kekurangan, memerlukan perencanaan yang cermat. B. Non-random. Accidental sampling. Sampel diambil dari siapa saja yang mudah dijangkau. Kuota sampling. Sampel diambil sesuai kuota tertentu. Proporsi sampling. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Snowball sampling. Sampel diperoleh dari rekomendasi responden sebelumnya. Definisi populasi dan sampel. Populasi seluruh objek yang diteliti bisa benda hidup atau mati. Sampel, bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian, harus mewakili populasi secara akurat. Kegunaan sampling, menghemat biaya, waktu, dan tenaga, memperluas cakupan penelitian, meningkatkan akurasi hasil penelitian. Pengambilan sampel yang baik equal probability. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Random, pemilihan tanpa preferensi atau diskriminasi. Teknik pengambilan sampel. Dari selanjutnya, probabilitas. Pengertian probabilitas dikenal sebagai peluang, menyatakan kemungkinan terjadi sesuatu kejadian. Nilai probabilitas berkisar antara 0 dan 1. Digunakan dalam pengambilan keputusan seperti menolak atau menerima hipotesis. 2. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel, himpunan dari semua kemungkinan hasil percobaan. Titik sampel, anggota dari ruang sampel. Contoh, melempar 2 koin menghasilkan ruang sampel seperti AA, AG, GA, GG. Probabilitas 3. Pendekatan utama. Pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, pendekatan subjektif. Probabilitas hukum komplement, PA sama dengan 1 dikurang PA. Hukum penjumlahan untuk kejadian saling eksklusif, untuk kejadian tidak eksklusif seperti berikut. Hukum probabilitas bersyarat seperti berikut. Hukum perkalian seperti berikut. Hukum probabilitas bebas seperti berikut. Contoh aplikasi menghitung peluang obat tertentu diresepkan di rumah sakit. Probabilitas pasien bedah mengalami infeksi nosokomial, menguji apakah 2 kejadian bebas atau tidak. Contoh infeksi nosokomial vs jenis pasien. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap penting dalam statistik untuk memahami karakteristik sampel atau populasi. Sumber data, data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data yaitu observasi, penelusuran literatur, wawancara, angket kuesioner, pemeriksaan. Lanjutannya banyak data yang diambil seperti menyensus, mensampling yaitu mengambil sebagian populasi bisa dilakukan secara random atau non-random. Pengolahan data. Data menta diolah menjadi ringkasan yang lebih mudah dianalisis. Tahapan pengolahan data yaitu editing, coding, tabulasi data. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan kata, saya meminta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.